Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sirurifka, saya mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aramiri, Banda Aceh. Jadi, hari ini saya akan membahas sedikit tentang komoditas pertanian tanaman padi dan OPT yang ada di Gampong Rambong, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Pidijaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh. Ibu kotanya adalah Merdu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidijaya merupakan sebuah kabupaten yang pemekarannya dari Pidi. Yang dulunya Kabupaten Pidi sekarang menjadi Kabupaten Pidijaya. Di Pidijaya terdapat 8 kecamatan dan 222 kampung. Salah satunya yaitu Kampung Beracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Di Kampung Beracan terdapat beberapa desa dan salah satunya yaitu Desa Rambong, Pemukiman Beracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Gampong Rambong merupakan salah satu kampung yang berada dalam Pemukiman Beracan di Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Secara administratif, posisi Kampung Rambong pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Jarak antara Kampung Rambong dengan Kota Merdu kurang lebih 10 km. Kampung Rambong memiliki wilayah seluas 170 hektar yang memiliki area pemukiman penduduk 110 hektar dan persawahan 25 hektar. Penduduk Kampung Rambong pada umumnya bekerja pada bidang pertanian, perdagangan, dan hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang tersebut, seperti guru, perkantoran, dan bidan. Hasil sumber daya alam yang terdapat di Kampung Rambong banyak terdapat di bidang pertanian, yaitu padi, dan lainnya di bidang perkebunan, yaitu kedelai, coklat, melinjo, pinang, dan kelapa. Secara keseluruhan, penduduk Kampung Rambong bekerja sebagai petani baik dari kalangan pegawai maupun masyarakat biasa. Kampung Rambong merupakan kampung yang memiliki area persawahan dan perkebunan yang sangat potensial dan strategis dan mudah dijangkau. Kondisi sosial masyarakat Kampung Rambong dipandang secara sosialnya masih kental dengan adat istiadat kampung dan norma keagamaan. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan seperti pada acara pesta perkawinan. Norma agama masih dipegang kuat yang dapat dilihat dari rutinnya acara pengajian yang diadakan di Madrasah Kampung Rambong untuk seluruh masyarakat Kampung Rambong. Komoditas unggulan dalam bidang pertanian di Kampung Rambong yaitu padi. Padi merupakan bahan makanan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan lain. Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi dan penguat yang cukup bagi tubuh manusia, sebab padi terkandung bahan yang mudah diubah menjadi energi. Padi ditanam dengan tujuan mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya dengan kualitas sebaik mungkin. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat Kampung Rambong, maka tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur. Tanaman yang sehat ialah tanaman yang tidak terserang oleh hama dan penyakit, tidak mengalami defisiensi hara, baik unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. Masyarakat Kampung Rambong bisa menanam padi dalam setahun 2 kali, itu dikarenakan ketersediaan air yang cukup. Karena di Pemukiman Beracan terdapat irigasi yang aliran airnya akan disalurkan ke seluruh masyarakat atau desa yang ada di Pemukiman Beracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Hama dan penyakit tanaman padi tentunya memang sangat merugikan bagi para petani. Salah satu hama dan penyakit yang paling merugikan bagi petani adalah tikus, penyakit turgo, dan keong mas. Salah satu penyakit tanaman padi yang paling sering terjadi adalah penyakit turgo. Penyakit ini menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Penyakit turgo disebabkan oleh 2 jenis virus, yaitu
WC turbobacilliform virus dan WC spherical virus. Kedua virus ini bisa menginfeksi tanaman secara bersamaan karena tidak memiliki serologi. Virus turgo juga bisa ditularkan oleh wareng. Tanaman padi yang terkena penyakit turgo bisa dilihat beberapa gejala seperti munculnya seminggu sesudah inokulasi, adanya diskolorasi berwarna kuning, dan adanya klorisi pada daun. Bila ditemukan hal-hal tersebut pada tanaman padi, maka akan mempengaruhi hasil panen. Hama dan penyakit tersebut terjadi pada tahun lalu, namun pada tahun ini petani padi yang ada di Kampung Rambung belum mengalami permasalahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh petani Kampung Rambung yaitu hama keong mas. Hama keong mas biasanya akan menyerang di saat masa pembibitan dan masa vegetatif. Hama tanaman ini dianggap merusak karena dapat memarut jaringan tanaman untuk dimakan. Akibatnya bibit padi pertanaman menjadi hilang atau berkurang. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman. Hama dan penyakit tanaman hingga saat ini sangat merugikan banyak pihak, baik itu para petani maupun konsumen. Maka dari itu perlu mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman para petani. Para petani yang ada di Kampung Rambung mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi mereka yaitu dengan cara kimiawi. Mereka menggunakan pestisida seperti insektisida dan fungisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal, akan tetapi memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu menimbulkan populasi udara. Solusi mengatasi hama dan penyakit tanaman yang berkaitan dengan mata kuliah pengendalian hayati. Tanaman menjadi sakit karena serangan patogen menyebabkan tanaman mengalami perubahan fisiologi yang merugikan. Patogen merupakan makhluk hidup, sedangkan penyakit merupakan proses fisiologi tidak normal yang terjadi karena serangan patogen. Mengingat organisme pengganggu tanaman atau OPT begitu beraneka ragam jenisnya, maka diperlukan cara untuk mengenali jenis-jenis OPT secara tepat. Upaya untuk mengenali jenis OPT secara tepat yaitu dengan cara identifikasi OPT. Pada awalnya, identifikasi OPT dilakukan berdasarkan ciri-ciri morfologis, tetapi kini juga menggunakan ciri-ciri kimiawi dan ciri-ciri genetik. Berdasarkan ciri-ciri morfologis, kimiawi, dan genetik tersebut kemudian disusunkan langkah-langkah identifikasi yang lazim disebut kunci identifikasi. Seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup setelah meningkatnya pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan pestisida kimiawi, pemerintah kemudian menetapkan pengendalian hama terpadu yang secara luas dikenal sebagai PHT, sebagai sistem perlindungan tanaman. Berdasarkan sistem PHT, keputusan pengendalian OPT tertentu didasarkan atas pengamatan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh jenis OPT tersebut. Dengan menggunakan satu atau lebih cara pengendalian dan hanya menggunakan pestisida kimiawi sebagai alternatif terakhir. Artinya, bukan berarti petani baru boleh menggunakan pestisida kimiawi setelah semua cara lainnya tidak berhasil. Melainkan pestisida kimiawi boleh digunakan apabila setelah ditimbang-timbang, ternyata penggunaan cara-cara lainnya, baik sendiri-sendiri maupun setelah dikombinasikan dikhawatirkan tidak berhasil. Menurut saya, pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh para petani padi yang ada di Kampung Rambung belum sesuai dengan mata kuliah pengendalian hayati. Solusi dari saya sebaiknya mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi mereka yaitu menggunakan hama terpadu. Karena hama terpadu merupakan cara alami untuk mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi para petani yang ada di Kampung Rambung. Pengendalian hama terpadu ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada insektisida buatan yang menggunakan bahan kimiawi. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya tentang komoditas pertanian tanaman padi dan OPT yang ada di Kampung Rambung, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidi Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and share ya.